Oke, sebelum dimulai, apakah ada pertanyaan dulu mengenai konsep ataupun teorinya? Silakan. Ya, tidak ada. Enggak ada? Oke, bentar ya. Iya, nggak apa-apa, Tony. Nanti kamu bisa lihat ininya ya, recording videonya. Sebentar saya buka Google Drive dulu untuk menyimpan pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, jadi share screen saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Oke, jadi ini saya sudah siapkan 2 contoh soal tentang nodal analisis yang akan kita kerjakan bersama-sama ya di hari ini. Mungkin bisa digambar dulu ini rangkaiannya, yang ini. Coba digambar, nanti kita akan kerjakan bersama. Ya, jadi di sini ceritanya ya, kita diberikan suatu rangkaian seperti ini. Nah, pada rangkaian di samping ya, atau di bawah ini, cari persamaan untuk tegangan node secara inspeksi. Kemudian cari berapakah V0. Jadi ada 2 ya yang diminta. Pertama kita diminta untuk mencari persamaan tegangan ya. Persamaan tegangan. Yang kemudian yang kedua adalah V0 di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada dependent source ya, voltage source di sini 3V0 dan V0 itu bergantung pada tegangan yang ada di resistor 2 ohm. Oke, karena di sini adalah yang diminta adalah persamaan untuk tegangan node, maka lebih cocok kalau dikerjakan menggunakan nodal analisis ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kalau misalkan kita menggunakan nodal secara inspeksi itu, jadi kita tinggal lihat rangkaiannya, kemudian kita identifikasi ya atau kita inspeksi, habis itu kita buat matriks. Sesederhana itu saja langkahnya. Nah, kalau misalkan nodal analisis ya, kita akan membuat matriks konduktansi G ya. G ini adalah konduktansi. Nah, ingat ya, konduktansi itu nilai kemudahan menghantarkan listrik. Jadi kalau misalkan ini resistor ya R ya, maka kalau konduktansi itu nilainya adalah 1/R. Seperti itu ya. Jadi kalau R itu adalah hambatan listrik, kalau G itu adalah nilai kemudahan untuk menghantarkan listrik. Oke, jadi kita kembali lagi ke rangkaiannya. Nah, kita harus membuat suatu matriks ya dari rangkaian ini. Nah, matriksnya itu sesuai dengan jumlah node-nya. Jadi kalau kalian mengerjakan nodal analisis secara inspeksi, pertama itu kita harus cek dulu ada berapa node di sini dibandingkan terhadap referensinya ini ya, ini referensinya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada node 1 di sini, saya kasih nama V1. Kemudian ini adalah node yang kedua ya, V2, yang ini adalah node yang ketiga, V3. Nah, silakan kalian tuliskan juga ya node pada gambar rangkaian kalian. Nah, kita kasih nama V1, V2, V3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu V1, V2, V3, gitu ya. Maka nanti kita akan buat 3 persamaan dulu, ya. Tapi Anda bisa lihat di sini ada V0 juga. Jadi sebenarnya ada 4 variabel yang tidak diketahui. Untuk sementara kita buat dulu 3 variabel ya. Jadi nanti kita harus buat matriks begini. Ya, karena ada 3 variabel, jadi G11 ya. 11 kemudian G12, G13 ya.
Ini maksudnya 1, 2 itu baris pertama, kolom kedua ya. Jadi yang namanya baris tuh ini. Ya, kemudian yang namanya kolom tuh ini. Gitu ya. Jadi karena tadi ada 3 not, maka kita buat matriks 3 kali 3. Nanti kalau kalian ketemu 4 not, maka kita harus buat matriks 4 kali 4 gitu ya. G21 ya. G pada baris kedua kolom 1 gitu ya. G22, G23 ya, habis itu G31, G32, habis itu G33. Nah, kemudian nanti kita mencari nilai V-nya di sini ya. V1, V2, V3. Nah, kemudian ini sama dengan I gitu ya. I1, I2, I3. Nah, ini matriks yang mau kita buat. Yang bagian ini yang nanti dicari. Ya kan ya? Kita nggak tahu berapa V1, V2, V3. Yang ini ada ya, ada nilainya pada rangkaian ini. Yang ini juga ada nilainya. Oke ya. Jadi tugas kita mencari nilai G11, G12, G13 sampai G33, kemudian I1, I2, I3. Nah, perhatikan ya. Yang namanya G11 itu adalah konduktivitas, berarti 1/R. Ya, dari apa? Jadi kita melihat konduktivitas yang terhubung dengan not 1. Nah, ini kan not 1 di sini ya. Not 1 yang ini ya. Kita bisa lihat di not 1 itu ada berapa resistor yang terhubung? 4 sama 10 ya. Makanya kita bisa dengan mudah tulis ya, ini sudah saya tulis ya. Saya tulis ulang aja. G11 sama dengan, karena konduktivitas berarti 1/10 ya, tambah dengan 1/4 gitu aja. 1/10 0,1, 1/4 0,25. Jadi tambahkan jadinya 0,35. Nah, sekarang kita mau cari yang bagian ini dulu ya, bagian diagonal ya, yang ini. Jadi saya cari G11, G22, dan G33. Nah, G22 itu adalah konduktivitas yang terhubung dengan not 2. Nah, ini kan not 2-nya di sini. Ya, not 2. Kita lihat ada berapa resistor yang terhubung. Berarti 1/4 ya, yang ini 1/4 tambah dengan yang ini 1/2 tambah dengan yang ini 1/5. Jadi ini ya. Kita jumlahkan 1/4 adalah 0,25, setengah adalah 0,5, 1/5 adalah 0,5. Jadi dijumlahkan 0,95. Ini untuk yang G22. Terus yang G33 kembali lagi itu adalah konduktivitas yang terhubung dengan not 3. Nah, not 3 itu cuma ada ini aja, resistor ini ya. Yang ini nggak ada, yang ini nggak ada resistor. Jadi 1/2, 1/2 sama dengan 0,5. Jadi di sini kita sudah selesai mendapatkan bagian yang diagonal, G11, G22, G33. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Jelas, Pak. Pak. Ya, siapa ini? NIM berapa? Sebastian NIM 1, Pak. NIM 1, Sebastian, silakan. Berarti kalau mau buat persamaannya yang dicari itu wajib G11-nya dulu ya, Pak? Yang G11, G22, G33 gitu ya, Pak? Kita akan mencari semuanya ya. G12, G13, semuanya kita cari. Cuman saya di sini lebih mudah nyari G11, G22, G33 dulu gitu. Ini cara saya saja. Oh, berarti awalannya yang lebih mudah pakai G11 gitu dulu ya, Pak? Iya, biar nggak bercampur-campur gitu ya. Jadi cari yang diagonal. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa? NIM berapa? 14 Edwiner, Pak. Edwiner, silakan. Bagaimana Pak jika nanti dia ada independent source dan satu tegangan di dalam satu apa gitu, Pak? Edwiner, kamu NIM 13 ya? Iya, maaf Pak, 13 Pak. Oke, bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana Pak jika nanti di dalam satu baris ini Pak terdapat satu tegangan dan satu independent source, Pak? Bisa dikasih contoh nggak? Misalkan di yang bagian yang mana di sini? Sebutkan aja. Misalkan pada antara not 1 sama not 2 gitu atau gimana? Bisa dibilang Pak contohnya dalam not 2 gitu Pak, di
di bawahnya itu Pak kan ada 5 Mm-mm. itu kan Pak, yang di situ terdapat independent source Pak, sebelum menuju ke 5 itu Pak. Itu apakah berpengaruh Pak? Apakah berpengaruh terhadap si ininya maksudnya? Apa namanya? Konduktivitasnya ini ya? Iya Maksudnya. betul Pak. Oh. Jadi apa konsep dari apa konduktivitas misalkan G11 gitu ya. Itu adalah tegang. Jadi gini, sebentar dulu sebelum itu ini kan kita definisikan yang namanya node 2 itu kan tegangan dari titik ini 2 ke referensi gitu ya. Benar kan ya? Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini tidak ada sumber tegangan. Jadi, oke lah. Jadi, tegangan di 5 ohm ini sebesar dari V2 sampai ke referensi. Kalau misalkan nanti di sini diberikan suatu sumber lagi gitu ya. Misalkan sumber arus atau tegangan terserah. Nah, artinya kan berarti ini di sini tegangannya sudah tidak sama lagi nih. Ya kan ya? Sini. Jadi ini bisa dibilang ini tidak terhubung langsung dengan node 2 gitu. Di sini ada satu node lagi di sini. Nanti coba saya buatkan contoh yang lain lah ya biar lebih jelas. Sementara ini yang buat yang sederhana dulu ya. Edwiner. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, jadi izin bertanya Pak. Oke, silakan siapa ini? Antonius Pak. NIM 11. Ya, silakan. Ini kan kita kerjanya secara inspeksi kan Pak. Betul. Bukannya kalau inspeksi itu seharusnya semuanya itu adalah independent current source Pak. Sementara di situ dia ada dependent current source. Ini maksudnya yang 3V0 itu ya? Nah iya. Ya, jadi apa namanya? Memang idealnya sih semuanya adalah independent source. Jadi nanti ujung-ujungnya kita langsung dapat matriks tegangan langsung gitu ya, tanpa perlu ada langkah-langkah yang lain. Cuman kalau misalkan ada dependent source di sini yang 3V0 ini, nah kita tetap bisa sih menggunakan apa namanya? Inspeksi, tapi nanti ada satu step lagi yang harus ditambahkan gitu. Nanti di bawah ada kelihatan nih. Nanti di belakang ini, di pengerjaan ini, ya. Kalau gitu lanjut aja, Pak. Oke. Ya, jadi sementara ini kita sudah dapat ya G11, G22, dan G33 ya. Yang bagian hijau sudah saya lingkari ya, sudah dapat. Selanjutnya kita cari yang G12 sama G13. Nah, ini ya saya buat yang bagian sini dulu. G12 itu adalah konduktivitas antara node 1 dan node 2. Nah, kita lihat ini node 1, ini node 2. Nah, itu kan ada 4 resistor 4 ohm. Berarti kita buat 1/4, tapi jangan lupa dikasih tanda minus. Ya, jadi intinya kalau yang konduktivitas G12, G23, pokoknya yang beda angka begini, kita harus kasih tanda minus ya. Kenapa harus dikasih tanda minus? Ini ada penurunannya ya, di video pembelajaran sudah saya buat di situ. Sini kita tinggal pakai aja. Jadi minus 1/4 ya, sama dengan minus 0,25. Kemudian G13 antara node 1 sama node 3. Nah, ini kan penghubungnya yang ini ya, 5 ampere ini. Ini ada resistor nggak? Nggak ada kan? Oke, kalau nggak ada ya sudah, ini sama dengan 0. Kemudian G21. 21 berarti kan hanya balik-balik ya. Jadi G21 sama dengan G12. Jadi ini adalah minus 0,25 ya. Seterusnya sampai G23. G23 berarti antara node 2 dengan node 3. Berarti ini ya. Minus 1/2. Kemudian G31 antara node 3 dan 1 ya, nggak ada resistor, 0. Kemudian G32. Nah, G32 antara node 3 sama node 2. Ini sama dengan G23 gitu ya, sama dengan minus 0,5. Oke, kita sudah dapat G-nya semua ya. Sudah dapat. Habis itu kita cari yang bagian I. I1, I2, sama I3. Nah, jadi I1, I2, I3 itu adalah arus ya yang masuk ke node tersebut. Kalau dia masuk ke node kita sebut dia positif ya. Kalau dia keluar node kita sebut dengan negatif. Ambil contoh misalkan I1 ya. I1 dapatnya berapa?
I1 lihat di sini ada dia masuk ya, harusnya masuk sebesar 3V0, kemudian di sini ada yang keluar. Ya, sumber yang keluar yaitu 5. Jadi kita bisa tulis I1 sama dengan yang masuk adalah 3V0, yang keluar adalah minus ya. Minus itu menandakan dia keluar. Kemudian besar si sumber arusnya yaitu 5. Oke ya. Kemudian kalau I2 berapa? I2 kita lihat ini tidak ada ya sumber arus yang langsung supply ke node 2 ya. Jadi dia sama dengan 0, I2. Kemudian I3 ini ada 5 yang masuk, kemudian ada 15 yang masuk. Jadi kita tinggal menjumlahkan ya. Oh sorry, ini saya salah angka ini. Ini harusnya di sini 10. Jadi 10 tambah 5 ya, sama-sama masuk jadinya 15. Oke, jadi kita sudah dapat ini ya, I1, I2 sama I3. Nah, kalau sudah, maka tadi ini matriks yang sudah saya buat ya. Ini matriks node-nya. Kita tinggal masukkan aja angka yang tadi. Ya, masukkan ke dalam ini. Oke. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Pak. Nggak ada? Tidak ada, Nah, Pak. kalau nggak ada, nah berarti kan ini kita punya matriks ya. Ini matriks, ini matriks, ini matriks. Nah, matriks ini harus kita selesaikan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pada matriks di atas itu kan ada 3 variabel ya. V1, V2, dan V3. Ya. 3 variabel yang tidak diketahui. Nah, tambah satu lagi yaitu V0. Nah, di sini. Tadi yang pertanyaannya Antonius, kalau misalkan tidak ada dependent source, nah maka ini tidak akan muncul. Jadi dia langsung dapat matriks biasa. Tapi kalau ada dependent source, maka ada muncul variabel baru namanya V0 di sini ya, kasus ini. Nah, oleh karena itu dibutuhkan satu persamaan lagi ya, yang dapat menghubungkan V0 dengan V1, V2 ataupun V3. Nah, caranya gimana? Kita lihat sekarang V0. V0 itu ada di sini. Nah, V0 ini hubungannya langsung antara V2 dan V3. Jadi dari sini kita dapat persamaan V0 itu sama dengan V2 ya, tegangan tinggi dikurangi tegangan rendah. V2 minus V3. Oke ya, jadi di sini kita punya persamaan baru. Nah, kemudian persamaan baru ini kita harus ganti ke sini. Ke baris yang pertama aja. Yang bagian ini aja. Ya. Jadi ini kita kalikan ke dalam semua. Kita kalikan ke dalam. Ini 0,35 kalikan dengan V1. Berarti jawabannya adalah 0,35 V1. Kemudian plus. Plus dengan ini ya dikalikan dengan V2. T sama dengan plus minus 0,25 dikalikan dengan V2. Gitu ya. Kemudian 0 kita kalikan dengan V3. Berarti plus 0. Sama dengan 3V0 minus 5. Gitu ya. Jadi ini 0,35 V1 minus 0,25 V2 sama dengan 3V0 minus 5. Nah, kemudian karena di sini kita punya V0 sama dengan V2 minus V3, maka kita harus ganti si V0-nya di sini. Ya, ganti ke dalam sini. Oke, nah jadi ini hasilnya ya, yang tadi lanjutannya itu ke sini ya. Jadi ini 3 V0, V0 kita ganti ya. 2 minus V3 minus 5. Kemudian kita sederhanakan, ini dapatnya seperti ini. Ya, nanti boleh kalian coba sendiri ya. Diulangi lagi. Kemudian ini kita masukkan lagi ke dalam matriks ya. Jadi ini adalah si 0,35 yang ini. Kemudian minus 3,25 itu yang ini. Kemudian 3 itu yang ini. Kemudian dia sama dengan minus 5. Yang 5 itu yang ini. Oke, begitu ya Antonius? Jadi kemana ada analis juga. Nah, itu kayak gini juga nggak? Maksudnya nggak harus dia independen semua untuk sumber tegangannya. Oh, kalau dia
terlalu banyak dependen nanti kita banyak Mes. ya harus mengganti dulu ya, mencari hubungan variabel yang tidak diketahui dengan yang diketahui. Tadi kayak V0 dengan V1, V2, V3 tuh. Kita harus membuat seperti itu. Intinya sih itu aja. Jadi kalau misalnya ada cuma satu gitu Pak, dependennya, dependent source-nya itu masih bisa lah ya, masih oke aja. Cuman kalau dua udah sulit untuk Ya, menghitungnya. dua bisa aja, bisa kita kerjakan. Cuma nanti kita harus apa tadi mengubah yang tidak diketahui, misalkan tadi ya V0, kita harus mengubah V0 menjadi variabel yang ingin kita cari. Yang ingin kita cari kan V1, V2, V3 gitu. Oke, Pak. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi sekarang di sini kita punya suatu matriks baru, ya kan ya? Yang bedanya apa? Yang bagian atasnya ini. Ya, yang beda. Nah, kemudian kita harus menyelesaikan matriks ini kan ya. Ini kalau saya buat ya, misalkan ini saya kasih nama Y. Ya, kemudian ini saya kasih nama V, saya kasih nama I. Jadi kalau saya tulis gini, Y sama Y kali V gitu ya, matriks Y kali matriks V sama dengan matriks I. Nah, kita mau nyari V. Ya. Kalau matriks itu kan punya identitas ya. Kalau dikalikan dengan inverse matriksnya, jadi ini adalah Y dikalikan dengan inverse matriksnya, maka dia akan menjadi matriks 1 ya, matriks identitas. Jadi nilainya sama dengan 1 yang ini. Ini sama dengan 1. 1 kali V sama dengan V. Nah, yang bagian kanannya kita harus kalikan juga dengan inverse dari matriks Y gitu ya. Maka untuk mencari V sama dengan matriks Y inverse dikalikan dengan I gitu ya. Nah, seperti ini ekspresinya. Nah, ini silakan mau mengerjakan pakai Kramer boleh gitu ya, pakai yang lain-lain terserah lah. Silakan apa saja caranya. Nah, tentu kalian sudah paham lah kalau misalkan yang pakai metode analitik seperti ini ya. Nah, saya akan mencontohkan dengan menggunakan MATLAB. Nah, nanti kalau misalkan kalian belum punya MATLAB, nanti download dulu ya, kemudian diinstal MATLAB-nya. Nah, jadi di MATLAB itu sederhana sekali. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi, sebentar ini saya bawa ke bawah dulu biar kelihatan. Jadi ini matriks kita. Nah, matriks kita ini kita mau masukkan ke dalam MATLAB ceritanya ya. Nah, ini dia. Saya tulis di sini ya. Nah, kelihatan ya. Ups. Ya, ini adalah si Y-nya tadi ya. Jadi, kalau mau menulis matriks di MATLAB itu, jadi kalau misalkan saya sudah buka MATLAB ya. Nah, ini 0,35. Jadi kalau di MATLAB kita harus koma kita ganti jadi titik ya. Jadi 0,35, minus 3,25 itu yang ini. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian koma 3. Nah, setelah itu kita kasih titik koma. Nah, titik koma itu artinya dia sudah satu baris selesai. Satu baris selesai, kemudian kita minta untuk nulis yang selanjutnya. Ya, ini baris yang kedua. Ya, baris yang kedua minus 0,25 ya. Jadi minus 0,25, 0,095 yang ini ya. Kemudian koma minus 0,5 yang ini. Habis itu sudah selesai kan? Kita kasih titik koma lagi. Titik koma dia akan ngenter ke bawah ya, enter ke bawah. Kemudian 0 terus koma minus 0,5, 0,5 gitu ya untuk yang ini sama yang ini. Terus kita tutup dengan kurung siku ya. Kemudian nanti kalau di enter hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah definisi dari matriks Y. Nah, jadi kita definisikan dulu matriksnya. Gitu. Kalau biar lebih jelas saya tunjukkan ini ya, MATLAB-nya ya. Bentar, MATLAB-nya ini dia. Nah, ini tadi saya sudah melakukan perhitungan ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah membuat perhitungan seperti ini,
Ya, ini adalah comment window, artinya ini adalah tempat di mana kita menuliskan komen atau perintah ya. Nah, ini sudah ada ya komennya. Nanti saya akan hapus. Nah, saya jelaskan dulu beberapa window yang ada ya. Kemudian ini ada namanya workspace. Jadi workspace ini adalah tempat di mana variabel-variabel itu disimpan gitu. Misalkan ini kita lihat ya. Ini kan saya definisikan R sama dengan ini gitu ya. Saya definisikan nilai R. Nanti R akan masuk di sini. Kemudian saya definisikan namanya V. Ya, V-nya nanti muncul di sini. Saya definisikan namanya I gitu ya. Maka nanti I akan muncul di sini. Nah, ini variabel-variabel yang akan tersimpan di dalam MATLAB tersebut gitu. Jadi nanti MATLAB sudah tahu yang namanya R itu apa? R itu ini. Ya, sederhananya begitu. Nah, terus gimana caranya kita membuat bersih dulu ya? Kita menghapus semuanya. Jadi nanti kalian ketik CLC ya. CLC itu dia akan membersihkan apa namanya? Komentar yang ada di comment window ya, perintah yang ada di comment window. Terus kalau kita mau membersihkan variabel yang sudah kita simpan di workspace-nya ini, kita klik ketikkan clear. Clear gitu ya. Nah, ini sudah bersih ya. Jadi comment window-nya sudah bersih, workspace-nya sudah bersih. Ini kalau clear-nya mau dibersihkan, boleh aja klik CLC ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi. Tadi kita mendefinisikan matriks ya. Matriks, sebentar saya lihat dulu matriksnya. Tadi matriksnya adalah Y ya. Nanti setelah kalian install MATLAB-nya boleh diputar lagi ya video ini. Jadi ini saya definisikan ya matriks Y tadi ya 0,0.35, minus 3.25 dan seterusnya. Tutup kurung jangan lupa. Habis itu kita enter. Ini saya enter ya. Saya enter. Nah, jadi MATLAB sudah membaca ya matriks tersebut dan sudah disimpan. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita definisikan lagi yang namanya I. Oke ya. Ini saya tulis begini ya. I sama dengan buka siku ya, kurung siku, kemudian tutup. Nah, di sini ada tanda petik 1. Nah, tanda petik 1 tuh artinya ditranspos matriksnya. Jadi kan kalau kita nulis seperti ini saja, ya, kalau misalkan nulis seperti ini aja, maka akan yang muncul tuh begini. Jadi dia dalam bentuk baris gitu ya, baris. Nah, kalau misalkan kita mau transpos, jadi kita mau buat dia menjadi kolom. Nah, dia akan menjadi begini. Ya, itu perbedaannya. Ya, ini mendatar ya, baris, ini menjadi matriks kolom. Kita sudah transpos. Nah, kemudian kita mencari nilai dari si V-nya. Ya, jadi tegangannya itu sama dengan inverse Y, kita kalikan dengan I. Nah, sebelumnya Y sama I sudah kita definisikan. Apa si Y itu, kemudian apa si I-nya. Nah, kalau sudah kita tulis, kemudian kita enter. Nah, inilah hasil dari si V-nya, tegangannya ya. Ini adalah V1, ini adalah V2, yang ini adalah V3. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan MATLAB untuk menyelesaikan matriks. Sampai sini, apakah ada pertanyaan untuk yang MATLAB-nya dulu? Size-nya agak besar ya, Pak? Oh, teksnya. Ya, nanti saya edit agar lebih besar ya tulisannya ya. Bukan, Pak. Size MATLAB-nya agak besar gitu, Pak. Oh, size MATLAB-nya. Iya, dia ini saya pakai yang MATLAB 2015, ini sekitar 3 giga ini loh. Kalau yang 2020 mungkin bisa 5 giga ya. Jadi kalau mau download, mending sama teman-teman yang deket gitu ya. Terus patungan, beli kuota, nanti satu orang aja yang download, nanti tinggal di copy gitu. Ya, size-nya lumayan besar. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian saya kembali lagi masuk ke ini ya. Ke sini ya. Share screen-nya udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi tadi ya, ini tadi yang sudah kita kerjakan di MATLAB tadi, kemudian ini udah saya berikan catatan ya, biar kalian bisa ingat. Ini tadi hasilnya, ini adalah V1,
Ini adalah V2 dan ini adalah V3. Nah, kemudian kan yang ditanya adalah V0. Tadi kan V0 kita sudah dapat ya. V0 sama dengan V2 minus V3. Jadi tinggal masukkan saja, didapatkanlah V0 sama dengan minus 30 volt. Nah, selesai. Gitu. Ya, sudah kebayang ya? Nodal analisis secara inspeksi ya. Kemudian kita manfaatkan MATLAB juga ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Atau lanjut? Kalau lanjut, silakan komentar di kolom chat untuk lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Izin itu, Pak. Ya, kenapa? Izin bertanya, Pak. Tadi Ya, di siap. MATLAB itu Antonis, Pak, 11. Silakan. Di MATLAB itu di variabel I, di situ ada min 5. Sementara di matriksnya kan dia masih ada variabel, Pak. Sebentar, saya F2 buka. kurang F3. Bukakan MATLAB-nya ya. Nah, ini dia. Kenapa tadi? Nah, ini kan ada yang di variabel I, Pak. Min 5, 0, 15. Iya. Yang di bagian baris pertama itu bukannya ada itu ya, Pak? Ada variabel lagi yang F2 kurang F3 dikurang 5. Karena F0-nya kan tadi sama dengan V2 kurang, ya V, sorry Pak. V2 kurang V3. V2 kurang V3 terus? Kenapa di sini langsung di input min 5, Pak? Tadi kan kita sudah masukkan kan V0 sama dengan V2 minus V3 ke matriks yang pertama. Jadi ini matriks yang kedua lah itu. Matriks yang kedua? Ya, jadi coba ya saya tunjukkan lagi. Ini dia. Nah, ini kan matriks yang pertama ya. Iya, Pak. Di sini kan ada ini ya nilai dari si siapa namanya? Ini ya. 3 V0 minus 5 kan? Iya, 3. Habis itu kan kita ganti dulu V0-nya kan? Ganti V0-nya sama V2 kurang V3 ya, Pak? Ya, betul. Gitu kan ya? Nanti caranya kan sudah saya jelaskan tadi ya, caranya sehingga nanti kita dapat matriks baru. Nah, ini adalah matriks barunya. Kalau masukin variabel lagi ke misalnya ke I-nya gitu, Pak, bisa nggak sih? Di MATLAB? Masukkan variabel itu gimana maksudnya? Maksudnya masukin variabel lagi kayak V2 kurang V3 gitu, dikurang 5 gitu, Pak. V2 minus V3 dimasukkan ke sini. Iya, kita mau hitung gitu, Pak. Jadi maksud kamu gini, di MATLAB-nya. Kita punya matriks yang pertama dulu, habis itu kita masukkan lagi V0 ganti begitu ya? Iya, langsung dimasukin gitu matriks pertamanya, Pak. Bisa sih, bisa. Cuman kamu harus ngoding dulu sedikit nanti. Bisa, nggak bisa sih. Cuman untuk yang saya demokan sekarang itu, jadi kita pokoknya untuk ke dalam MATLAB-nya kita pakai matriks yang terakhir aja yang sudah jadi, yang sudah kita substitusi gitu di awal. Jadi ini yang tinggal kita selesaikan. Begitu, Antonius? Baik, Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, lanjut yang soal kedua ya. Soal kedua. Nah, soal kedua ini adalah mesh analysis secara inspeksi. Nah, ini udah kelihatan ya. Nanti akan muncul matriks berapa kali berapa di sini? Matriks 4 kali 4 ya untuk si I-nya. Nah, di sini kita diminta dengan menggunakan mesh analysis secara inspeksi, tentukan nilai dari I1, I2, I3, dan I4. Oke. Kalau kita mau nyari I ya, maka kita menggunakan mesh analysis. Caranya hampir sama, cuman kalau di mesh analysis kita menggunakan nilai
resistivitas atau nilai resistor. Ya, jadi nanti kita harus membuat matriks 4x4 dulu ya. Saya copy dulu yang ini. Oops, sorry. Jadi kita buat matriks 4x4 ya. Yang ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini ya. Jadi karena ada 4 persamaan ya. Ada 4 variabel, maka kita harus buat matriks 4x4. R11, R12, 13, 14 sampai yang paling ujung R44. Itu ya. Sebentar ya. Biar gampang saya nulisnya. Bentar, ini dia. Oke, nah di sini ya. Gitu ya. Jadi yang pertama kita cari R11, 22, 33 sama 44. Nah, jadi yang namanya R11 itu apa? R11 itu adalah jumlah dari resistor ya pada loop 1 gitu. Ya, saya ulangi. Jumlah resistor pada mesh ya, lebih tepatnya mesh 1. Nah, jadi mesh 1 ini kan ada 2 tambah 3 tambah 4. Jadi jumlahkan aja ya, 9. Tulis 9. Kemudian R22. 22 ini cuma ada 5 sama 3 ya. Berarti kita jumlahkan 8. R33 berarti resistor di mesh yang ketiga. Jumlahkan 1 tambah 33 yang ini ya. 1 tambah 1 tambah 4. Berarti kan 6. Kemudian R44 berarti resistor di mesh 4. 1 tambah 1, 2. Dah, selesai. Oke ya. Kemudian R12 itu adalah resistor yang dipakai bersama antara 1 dan 2. Ya. Saya ulangi. R12 itu adalah resistor yang dipakai bersama antara mesh 1 dan mesh 2. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, ini mesh 1, mesh 2, berarti dia pakai sama-sama siapa? Si 3. Makanya kita tulis di sini R12 sama dengan minus 3. Nah, ini jangan lupa untuk yang bagian yang lain ini kita harus kasih tanda minus di depannya ya. R13. Nah, saya contohkan lagi misalkan R23. Nah, misalkan ya. R23 berarti resistor antara mesh 2 dengan mesh 3. Ini mesh 2, ini mesh 3. Adakah mereka pakai resistor bersama? Nggak ada ya. Berarti R23 sama dengan 0. Ini ya. Kemudian R34 misalkan. R34 resistor yang dipakai antara mesh 3 dan mesh 4. Ini mesh 3, ini mesh 4. Berarti mereka pakai bersamaan si 1 ya. 1 ohm ini. Terus kita kasih tanda minus. Minus 1 ohm. Kemudian kita perlu mencari V1, V2, V3, V4. Definisi dari V1, V2 sampai V4 ini adalah jumlah tegangan, jumlah sumber tegangan ya yang dijumlahkan secara clockwise, jadi searah putaran jarum jam. Ya, kemudian kita kasih tanda minus. Contohnya misalkan V1. Nah, V1 kita lihat di gambar. Atau biar nggak bolak-balik, ini saya copy aja ke bawah ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini kita lihat V1 ya. Berarti kan tegangan di mesh yang pertama. Kita lihat ini di mesh pertama itu cuma ada 6 volt ya. Nah, jadi kita kasih tanda dulu minus ya. Minusnya default ya, selalu ada minusnya. Kemudian lihat ini kita ketemu dengan kutub negatif gitu ya. Berarti min dalam kurung kali minus 6. Jadi min kali min plus dapatnya 6. V2, nah V2 kita lihat ini minus kali dengan minus gitu ya. Min kali min plus jadinya dapatnya 4. Kemudian V3 minus kali ini dia cuma punya ada 2 volt di sini ya. Tandanya negatif duluan yang kita ketemu jadi min kali min plus ya. Jadi 2. Kemudian V4. V4 minus kalikan dengan nah ini kita ketemu kutub positif dulu kan. Nah, berarti minus kali dengan plus 3. Jadi jawabannya minus 3. Nah, kalau begitu
Tadi kita sudah punya matriks 4x4 seperti ini ya. Nah, kita masukkanlah masing-masing variabelnya. Oke ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kita punya matriks R, ini matriks I yang dicari, ini kita punya matriks V ya untuk tegangan. Ini V1, V2, V3, V4. Habis itu sama seperti yang tadi, jadi untuk mencari I, kita kalikan dengan inverse-nya R gitu ya. Inverse-nya R dikalikan dengan R, kalikan dengan I sama dengan inverse R dikalikan dengan V gitu ya. Jadi dapatnya seperti ini. I sama dengan R inverse R kalikan dengan V. Di MATLAB-nya sama juga ya, seperti tadi. Jadi saya definisikan dulu yang namanya R. Ya. Nanti kita dapat seperti ini. Kemudian V-nya juga ya, kita transpose, jangan lupa ada tanda petik di transpose. Ya, kemudian ini adalah hasilnya ya, si V-nya ini. Kemudian I sama dengan inverse R dikalikan dengan V. Nah, ini kita dapatkan I1, I2, I3, dan I4. Nah, seperti itu. Jadi mudah ya, sederhana dan nggak sulit. Tinggal latihan-latihan aja. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ayo, siapa ini? Yang pertama boleh. Edwiner 13, Pak. Edwiner 13, silakan. Itu Pak, berarti dalam jumlah matriksnya itu berapa kali berapa ditentukan dari total mesh-nya ya, Pak? Betul. Berapa banyak mesh sama dengan matriks berapa kali berapa gitu. Mesh-nya ada 3, berarti matriksnya 3 kali 3. Mesh-nya ada 4, berarti matriks 4 kali 4. Oh, baik, terima kasih, Pak. Silakan, yang lain. Izin bertanya, Pak. NIM berapa nama? NIM 3 Kristiano, Pak. Ya, silakan. Untuk penentuan nilai R11, R22 seperti itu, Pak. Kenapa pada contoh soal yang kedua ini tidak memakai seper lagi, Pak? Seperti yang contoh soal pertama, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau soal pertama, itu kita menggunakan yang namanya nodal analisis secara inspeksi. Nah, di nodal analisis secara inspeksi, matriksnya itu ya, itu adalah matriks konduktivitas, matriks G. Ya. G itu sama dengan 1/R. Oke? Makanya kita buat pakai di soal pertama itu 1/R semua. Nah, kalau di mesh analisis secara inspeksi, matriks yang bagian depannya ini itu adalah matriks resistivitas atau matriks resistor. Jadi kita tidak buat 1/R lagi. Jadi kita tulis R sama dengan langsung gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Cristiano. Doni. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Horas, Pak. 015, Pak. Horas. Ya, silakan Horas. Nanti di ujian apakah kita memakai aplikasi ini, Pak? Kenapa, sorry? Nanti misalkan ujian, Pak, ada soal kayak gini, apakah memakai aplikasi MATLAB, Pak? Iya, jadi nanti kalau di ujian biasanya saya paling banyak akan memberikan soal dengan matriksnya itu 4x4 lah biasanya. Jadi silakan kalian siapkan gitu ya tools-nya. Kalau misalkan di rumah nggak ada laptop yang bisa diinstal MATLAB, coba cari cara yang lain, pakai cara manual misalkan. Bisa seperti itu. Atau pakai kalkulator yang scientific, itu biasanya bisa dimasukkan matriks ke dalamnya, bisa juga. Nanti boleh laporan ya di grup WA kita siapa yang nggak kesulitan atau nggak punya komputer untuk ini menginstal MATLAB. Boleh laporan ya, nanti bisa saya kasih pengecualian lah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Siapa, Antonius? Edwiner, Pak. Edwiner? Iya, Pak. Silakan. Di sini, Pak, apakah super mesh mempengaruhi, Pak, dalam analisis mesh melalui induksi, Pak? Inspeksi, Pak. Sorry, Pak.
apakah supermesh Mempengaruhi nilai gitu Pak. mempengaruhi nilai analisis secara Inspeksi. inspeksi? Daripada saya yang jawab, nanti coba siapa Edwiner sama teman-teman yang lain coba ini ya, baca di buku Sadiku kapan kita bisa menggunakan mesh analysis. Kalau misalkan tidak menemukan, cara ceknya gimana? Coba soal yang pernah kita bahas yang ada super mesh-nya. Nah, coba kalian buat mengerjakannya dalam bentuk secara inspeksi gitu. Nah, kemudian lihat hasilnya sama atau beda. Nanti dari situ bisa dapat jawabannya ya. Edwiner? Oh, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Ronaldo NIM 17, Pak. Ronaldo, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, apakah cara pengerjaan pada MATLAB tersebut sama dengan multisim, Pak? Pengerjaan MATLAB dengan multisim. Oh, beda ya. Saya belum pernah demokan yang multisim ya. Jadi MATLAB itu adalah, sambil saya tunjukkan ya MATLAB-nya. MATLAB. Nah, ini dia. Jadi MATLAB itu bisa dibayangkan sebagai suatu kalkulator yang sangat besar dan lengkap. Jadi sampai dia bisa membuat suatu simulasi gitu ya. Tapi simulasinya itu simulasi numerik. Jadi berbasis dasar-dasar perhitungan matematika, misalkan matriks, kemudian integral, parsial dan segala macam itu bisa dikerjakan lah di sini gitu. Tapi kita harus buat dia dalam numeriknya gitu. Kalau multisim itu software untuk simulasi rangkaian. Jadi dia memang khusus untuk rangkaian. Jadi kita bisa masukkan resistor di situ, kita bisa masukkan sumber tegangan, bentuknya ya kayak resistor, kayak sumber tegangan yang kita gambar ini. Kita bisa buat rangkaian yang kita gambar di situ. Terus kita bisa hitung berapa tegangan pada masing-masing komponen. Nah, seperti itu. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan munculkan multisimnya ya. Nanti bisa kalian install dulu ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ini yang belum pernah bertanya ini di kuliah PAR ada Talenta. Talenta ada di sini. Halo. Halo, ada Talenta di sini? Izin bertanya, Pak. Nggak ada ya? Kemudian Daniel Simbolon. Masih lanjut kuliah atau gimana ya Daniel Simbolon ini? Masih. Ada di sini Daniel? Hadir, Pak. Iya, Daniel. Ini kamu belum pernah bertanya dari week pertama ini. Sayang sekali kalau kamu ini 0 nanti aktivitasnya. Saya persilakan buat kamu nih khusus untuk bertanya. Terkait materi kita hari ini aja. Ayo Daniel. Sejauh ini belum ada, Pak. Tolong gini ya, minggu depan kamu tolong siapkan pertanyaan ya. Baik, Pak. Ya, untuk topik minggu depan. Sama satu lagi, ini ada Dionisius. Ada di sini Dion? Halo? Hadir, Pak. Halo Dion? Halo, Pak. Ya, silakan Dion. Apakah ada pertanyaan? Tadi, Pak, dari kolom chat, Pak. Suaranya kurang jelas. Tadi ada di kolom chat, Pak. Kolom chat? Iya, Pak. Nanya apa, Dion? Untuk mencari G-nya itu, Pak, apakah harus memang diagonal dulu, Pak? Seperti itu, Pak. Oke, terus udah tahu jawabannya? Belum, Pak. Ya, jadi apakah harus diagonal dulu dikerjakan terlebih dahulu? Jawabannya tidak harus.
Cuman kalau saya biasanya mengerjakan yang diagonal dulu. Kenapa? Agar mempermudah mengidentifikasi bagian apa yang penting 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 dulu. Habis itu saya kerjakan yang lain. Itu tergantung style aja lah. Baik, Pak. Ya, begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, mungkin cukup dulu hari ini. Izin Pak, Ya, silakan. itu Pak tadi terkait tadi yang pertanyaan saya Pak tentang yang terdapat dalam satu Mesh, ada mesh, super mesh. bukan Pak, yang itu Pak, yang ada independent source dan tegangan gitu Pak. Dapatkah Bapak membuatkan soal nanti gitu Pak? Oh, yang sorry saya agak ada lupa tadi. Yang ada Independent source serta tegangannya Pak. Jadi kan Pak, tegangannya itu udah nggak termasuk lagi gitu Pak, Bapak yang tadi. tegangannya tidak termasuk lagi di rangkaian. Sorry. Gimana? Sorry, bisa diulangi? Dari yang pertama yang nodal Pak. Nah, tadi kan Pak, di situ kan Pak, kalau misalnya saya bilang di dalam satu baris gitu Pak, ada tegangan dan independent source Pak, gitu. Oh, oke. Ya. Nanti saya buatkan lah ya satu atau dua contoh soal lah untuk yang seperti itu ya. Nanti tolong diingatkan juga di grup ya. Baik Pak. Ya, nanti saya buatkan dulu lah contohnya biar nggak kelamaan, nanti saya buat soal dulu sekarang. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Angelia NIM 26, Pak. Ya, silakan Angelia. Berarti jika nggak ada sumber tegangan independen, dia nggak bisa dikerjakan ya, Pak? Kalau nggak ada sumber tegangan independen? Iya, Pak. Nggak bisa dikerjakan secara inspeksi maksudnya? Iya, Pak. Mau nggak, Angelia, kamu saya kasih satu soal gitu ya, nanti kamu coba kerjakan dengan inspeksi, nanti hasilnya seperti apa, nanti kamu laporan. Bisa nggak? Oh, baik, Pak. Ya, biar nanti kamu bisa menemukan jawabannya sendiri gitu, kamu nemuin. Baik, Pak. Oke. Sebenarnya sih pada prinsipnya sih sebenarnya bisa aja dikerjakan, cuman kita nanti perlu mencari variabel lain yang bisa dikonversi ke variabel yang kita ingin ketahui tadi gitu. Misalkan tadi dalam contoh ini ya, kita ingin tahu berapa V1, V2, V3, tapi ternyata V0 kita nggak tahu. Maka nanti kita harus cari tahu hubungan V0 dengan ketiga variabel tadi gitu. Seperti itulah. Oh, soalnya yang di YouTube saya tonton materinya, Pak, dibuat dapat dilakukan jika hanya terdapat sumber tegangan independen, Pak. Begitu, Pak. Ya. Itu ini ya, maksudnya pernyataan itu tuh kalau kita langsung pingin dapat matriks yang sudah nggak mengandung variabel yang lain gitu. Baik, Pak. Gitu ya. Ya, itu maksudnya dalam suatu pengertian terbatas lah. Oke, ada lagi mungkin satu lagi terakhir. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Christopher 021, Pak. 21 Christopher. Saya cuma mau bertanya, Pak. Berarti Pak, secara umum cara perhitungan untuk inspeksi nodal dan mesh sama, Pak ya? Berarti Pak. Secara umum sama, maksudnya dalam artian kita harus membuat matriks, betul. Tapi isi matriksnya itu beda ya. Kalau yang nodal itu dia pakai G, kalau yang mesh dia pakai R gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sip. Sebenarnya kalau misalkan kalian sudah agak lincah ya, nggak perlu bikin G11 berapa, G22 berapa, nggak perlu begitu. Jadi tinggal lihat aja rangkaian, terus misalkan antara yang udah kalian lihat ini, G11 kan udah bisa kelihatan langsung ya. 1/5 tambah 1/4 tambah 1/10 gitu. Bisa langsung pakai kalkulator, langsung ngitung, langsung dapat hasilnya gitu. Jadi nggak perlu ditulis seperti ini. Ya, itu untuk mempermudah saja. Oke, ini sudah 1 jam.
Saya rasa 2 soal ini sudah cukup ya. Nanti saya buatkan tambahan soal untuk request-nya Edwiner ya, sama Angelia ya. Nanti boleh dicoba juga ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Semoga pandemi cepat selesai dan kita bisa ketemu langsung ya. Selamat siang semuanya. Siap, selamat siang, Terima Pak. kasih, Pak, selamat siang, Pak.